Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kawal Sehat bersama Kawal Wujudkan Banjarmasin Sehat. Sebelumnya bagaimana kabar Pian, para penonton setia channel Kawal Sehat Sobarataan? Sehat? Alhamdulillah kita sudah memasuki di tahun 2023 di awal tahun. Mungkin ini konten kedua ya. Kemarin sudah ada konten terkait kesehatan pastinya di konten Kawal Sehat. Hari ini Ulun ada sorangan bersama salah satu narasumber, bisa dibilang kepala unit pelayanan yang ada di Kota Banjarmasin. Mungkin untuk lebih dekatnya, lebih kenalnya, bisa langsung Ibu Dokter untuk memperkenalkan diri kepada penonton kita Kawal Sehat Sobarataan. Silakan Ibu. Terima kasih Amang Promkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Dr. Sri Heriani, tugas utama sekarang dokter. Jadi Puskesmas Sungai Bilu dengan tugas tambahan oleh Wali Kota sebagai Kepala Puskesmas di Sungai Bilu sejak 2022. Kalau aslinya di SK yang dulu itu 2004. Tapi kemudian perpindahan kembali ke Japung, jadi per Februari kalau nggak salah 2022 itu kembali sebagai tugas utama dokter dengan ya. tugas tambahan Kepala Puskesmas. Puskesmas Sungai Bilu. Puskesmas Sungai Bilu ya. Di Veteran bola. Oh. Bukan Kawal Sehat tahu lah Puskesmas Sungai Bilu itu di mana. Nah, alamatnya mungkin di mana Bu? Alamat bisa dijelaskan untuk Kawal Sehat yang mendengarkan. Puskesmas Sungai Bilu itu berada di Jalan Veteran, Simpang SMP 7 RT 30 nomor 4. Letaknya Kecamatan Banjarmasin Timur. Persis di belakang SMP 7. SMP 7 belah. Jadi pas di belakang SMP 7 itu ada puskesmas. Iya, ada pelang besar Puskesmas Sungai Bilu. Oke. Tadi ulun kada inget memperkenalkan diri, tapi bukan Kawal Sehat pasti tahu barataan di channel sebelumnya ulun rancak sudah menjelaskan terkait dengan kesehatan. Nama ulun Rida, ulun juga salah satu petugas di salah satu puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Puskesmas mana? Rahasia lah, bisa dicari tahu nanti. Oke Bu. Nah, ulun lupa menanggung kabar pian. Gimana kabar pian Bu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat baik. Di awal tahun bola, hal yang baru juga nih terkait dengan puskesmas. Kira-kira Bu tadi pian sudah jelaskan alamat Puskesmas Sungai Bilu di Jalan Veteran bola. Iya. Untuk wilayah kerja sendiri Bu, untuk puskesmas itu di mana aja sih wilayah kerja Puskesmas Sungai Bilu? Wilayah kerja kita dengan luas 0,66 km persegi itu bersebelahan dengan Puskesmas 9 November. Kemudian ada Puskesmas Sungai Mesa, ada Puskesmas Cempaka. Oh, Cempaka Putih ya. Oh iya. Cempaka besar kan di Banjar Tengah Bu. Iya, Banjar Tengah. Kemudian untuk Bu, nih jumlah penduduk sasaran sendiri Bu, untuk Puskesmas Sungai Bilu berapa Bu? Sasaran sendiri sekitar 800-an. Kalau dulu 1.000 lebih, sekarang sudah 8.000. Salah. 8.000. Kalau dulu sudah 10.000, sekarang perpindahan penduduk jadi kita tinggal 8.000. Lebih sedikit ya, lebih sedikit. Jadi tidak dekat dengan Puskesmas 9 November, kemudian ada Puskesmas Cempaka Putih dan Puskesmas Sungai Mesa ya. Paling dekat yang aksesnya dengan Puskesmas Sungai Bilu. Iya. Nah, untuk Puskesmas Sungai Bilu sendiri, Bu Dokter, nah pian sendiri jadi kepala Puskesmas di Sungai Bilu itu sudah berapa tahun? Kalau saya di Puskesmas Sungai Bilu dari 2014 berarti sekarang hampir 16 tahun. 16 tahun. 17, 18. Salah. 8 tahun. 8 tahun di Puskesmas Sungai Bilu. Berarti sebelumnya ada Sungai Bilu. Banjarmasin Indah. Oh, Banjarmasin Indah di Banjar Barat ya? Banjar Barat. Oh, di Banjar Barat. Oke, di Sungai Bilu sekitar kurang lebih 8 tahun sudah berjalan ya sampai sekarang. Dan alhamdulillah masih jadi kepala puskesmas pula. Ulun terus bersenang Bu. Masih dipercaya Wali Kota sebagai kepala puskesmas. Oke, untuk Sungai Bilu sendiri Bu, biasanya kalau unit pelayanan ya dimanapun berada pasti mempunyai visi, misi, tujuan dan juga biasanya ada moto terkait dengan pelayanan. Nah, untuk visi misi sendiri Bu, untuk Puskesmas Sungai Bilu apa sih Bu visi misinya? Melayani visi misi kita untuk visinya, Bu. Sesuai dengan visi misi Wali Kota. Jadi menjadikan
pelayanan kesehatan yang terdepan di Kalimantan Selatan. Iya. Untuk misinya sendiri Bu terkait dengan pelayanan tersebut sudah upaya apa sih yang dilaksanakan Puskesmas? Banyak sih upaya kita. Mungkin yang pertama segi promosi kesehatan, pelayanan kesehatan dulu, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan pengembangan, semua kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian juga pelayanan dalam gedung, pelayanan luar gedung juga kita semua laksanakan. Oke. Untuk pelayanan sendiri Bu, untuk motonya gimana? Untuk moto Puskesmas Sungai Bilu kepada masyarakat apa motonya? Kita punya moto melayani dengan hati. Melayani dengan hati ya Bu. Ya, jadi seikhlas mungkin, memperlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Perlakukan manusia seperti manusia ya. Ya, memanusiakan manusia. Iya, itu terkait dengan visi, misi dan juga moto untuk Puskesmas Sungai Bilu ya, Bu. Kemudian Bu, tadi kan sudah Ibu singgung nih terkait dengan program layanan. Nah, bolehkah Pian jabarkan mungkin yang lebih rincinya untuk program layanan yang ada di Puskesmas Sungai Bilu sendiri apa sih, Bu? Mungkin pelayanan umum seperti biasa, pelayanan umum. Kemudian semua penyakit tuh insya Allah selama masih kita bisa tangani, kita bisa tangani di Puskesmas. Kemudian ada pelayanan gigi, ada pelayanan ibu hamil, pelayanan KB, pelayanan bayi balita, imunisasi, kemudian pelayanan laboratorium juga kita bisa. Untuk vaksin COVID yang lagi tren sekarang juga kita bisa. Alhamdulillah kita disupport Dinas Kesehatan untuk mendapatkan vaksinasinya. Jadi selama vaksin itu ada, insya Allah kita akan buka pelayanan vaksinasi COVID. Begitu pula dengan swab yang dulu lagi booming juga. Kita insya Allah alhamdulillah juga difasilitasi dan kita bisa punya petugas yang bisa melaksanakannya. Oh iya. Kira-kira ada biaya nggak untuk pelayanan yang udah Pian sebutkan tadi, dari pelayanan umum, pelayanan yang lain sebagainya? Apakah itu ada biaya Bu untuk yang mau mendapatkan pelayanan tersebut? Kalau pelayanan itu program misalnya vaksin, kemudian kayak swab antigen, swab PCR tadi itu semua gratis. Kecuali pasien yang memang ada perdanya berbayar, misal surat keterangan berbadan sehat, surat sakit, itu otomatis pasien tetap harus berbayar karena surat keterangan. Yang non BPJS juga ya kan? Biasa kan. Kalau yang lain kan selama mereka masih BPJS itu otomatis full gratis. Kalau mereka umum, mereka berobat per kali datang itu ada perdanya 10.000. 10.000 untuk yang satu umum. kali datang ya, untuk umum. Yang umum. Beda lagi dengan BPJS ya. Untuk kalau BPJS gratis ya. Kecuali mereka luar paskes. Luar paskes Kita fasilitasi 3 kali. Tapi kalau mereka sambil edukasi bahwa ini paskesnya bukan mereka terdaftar di paskes kita, tapi mereka tetap enak di tempat kita, otomatis mereka sesuai aturan mereka tetap akan jadi pasien umum dan berbayar. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit dari pertanyaan ulun sendiri. Nah, misalkan Bu, nih warga yang atau masyarakat yang mau datang ke Puskesmas Sungai Bilu itu bukan wilayah Kota Banjarmasin. Misalkan dia kabupaten mana, kabupaten paling dekat, Kabupaten Banjar kah, mau berobat ke Sungai Bilu, apakah itu bisa atau tidak? Selama mereka masih warga negara, manusia, insya Allah dilayani. Selama manusia ya. Kecuali sudah berubah kawal sehat lah. Nah, kalau selama masih warga negara Indonesia ya kan Bu? Warga negara luar juga mungkin tetap akan kita layani ya. Selama mereka manusia. Meskipun si warga ini sudah terdaftar BPJS di lain. Kalau aturan BPJS mereka edukasi pertama kita layanin dulu sambil edukasi untuk mereka kembali pindah waskes atau ya kembali kan? Sayang sudah baik, mungkin yang berbayar sudah bayar, mungkin yang gratis sudah gratis tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi tetap dilayani ya Bu? Tetap dilayani. Nah, kalau sehat misalkan Bu Pian sudah terdaftar di BPJS terkait, kalau bisa untuk datang ke Pasyankes yang sesuai dengan yang sudah tertera di mana BPJS Pian bertahan. Oke, seperti ya Bu. Nah, supaya kawal sehat nih Bu, biasanya ngeyel kemungkinan sudah terdaftar di sini tapi maunya berobat ke Sungai Bilu aja. Kenapa ke Sungai Bilu? Karena melayani dengan hati tadi. Amin. Nah, mungkin Bu terkait tadi kan yang udah Pian jelaskan itu pokoknya lebih banyak ke pelayanan dalam gedung ya kayaknya. Nah, apakah di pelayanan dalam gedung Puskesmas Sungai Bilu ada rawat inap Bu? Kita tidak punya rawat inap. Rawat inap tidak ada. Tapi kita punya program pelayanan kesehatan masyarakat PHN, Kesmas sekarang. Jadi
pasien-pasien itu kita kunjungi, kunjungan rumah, misalnya kayak home care gitu ya. Betul, kalau home di swasta care. home care Iya, kerennya home care. Home care. Jadi misalnya pasien dalam gedung nih. Pasien lansia misalnya, pasien lansia atau pasien yang DMHT yang punya riwayat darah tinggi, yang kronis-kronis, kita kunjungi, apa yang perlu kita bisa bantu, kita bisa bantu. Tapi itu dengan syarat dalam wilayah kerja ya? Iya betul. Kalau luar wilayah kerja mungkin dilaporkan ya, iya, kita koordinasi dengan petugas puskesmas lain ya, sesuai dengan wilayah kerja tadi. Betul. Oke, misal nih Bu, kalau contoh harus jadinya lah. Selain tadi kan, misalkan nih orang dalam keadaan ingin melakukan melahirkan. Nah, kemudian datang di puskesmas Sungai Bilu. Apakah itu tetap dilayani atau tidak? Kalau sesuai aturan, karena kita bukan puskesmas Ponet, harusnya kita rujuk. Tapi kita pernah kejadian tiba-tiba datang sudah akan keluar, otomatis kita akan layani. Berarti dalam keadaan darurat ya? Iya, kalau dalam keadaan darurat, apapun itu selama masih bisa dilaksanakan di puskesmas, itu tetap wajib ya, karena kita sebagai ya tenaga kesehatan juga lah. Kita sebagai manusia kesehatan, harus tetap menolong ya, Bu, gitu. Apabila terjadi hal-hal yang kemungkinan darurat seperti itu. Sesuai moto puskesmas Sungai Bilu. Kembali ke moto melayani dengan hati. Oke. Tadi sudah Ibu Dokter jelaskan juga nih terkait dengan pelayanan gedung, pelayanan luar gedung. Nah, selain pelayanan luar gedung yang PHN tadi, Bu, apakah ada lain lagi selain cuma PHN atau cuma ada PHN pelayanan di luar gedung? Bukan PHN aja. Intinya PHN itu kan bisa mencakup ibu hamil pula, kita bisa mencakup penyakit lainnya. Artinya apa ya? Apabila ada sesuatu yang harus kita kunjungi, misal nih kayak contoh zaman COVID dulu, nah kita dimintai tolong atau kita tidak, kita akan pantau, kita akan datang berkunjung. Artinya kan kita tetap kunjungan rumah. Itu pasien yang COVID, kemudian pasien-pasien lansia, pasien-pasien yang punya riwayat darah tinggi, kencing manis juga kita kunjungi. Ibu hamil, bayi balita yang tidak datang ke posyandu bersama kader juga kita akan kunjungi. Betul, itu salah satu program pelayanan UKM tadi ya, yang luar gedung ya. Jadi untuk pelayanan di puskesmas sendiri, program layanan di puskesmas sendiri secara garis besar terbagi menjadi berapa ya? Ada dua sih intinya. Yang pertama, dalam gedung upaya pelayanan kesehatan perorangan, kemudian pelayanan luar gedung upaya kesehatan masyarakat. Berarti terbagi dua ya. Nah, kawal sehat. Jadi ujar Ibu Dokter tadi bahwa program layanan di puskesmas sendiri mungkin di Kota Banjarmasin, mungkin se-Indonesia kayaknya ada dua tadi. Yang pertama UKP, disingkatnya UKP ya, upaya kesehatan perorangan. Yang kedua upaya kesehatan masyarakat. UKM ya, upaya kesehatan masyarakat. Nah, kalau pelayanan dalam gedung disebut dengan UKP ya, kalau luar gedung disebut dengan UKM. Iya, betul. Nah, untuk program layanan di puskesmas. Puskesmas. Oke, Bu. Puskesmas kan di setahu ulun di Kota Banjarmasin totalnya kurang lebih 27 sekarang. 27. Betul? Oh ya, 27. Jadi ada 27 puskesmas di Kota Banjarmasin. Nah, di Sungai Bilu, Bu, untuk Sungai Bilu sendiri apa sih kelebihan dari Sungai Bilu itu sendiri? Nah, apa sih kelebihan dari Sungai Bilu sehingga berbeda dari 26 puskesmas yang lainnya? Kalau program mungkin semua sama ya. Tapi mungkin inovasinya aja yang berbeda. Kita alhamdulillah dari tahun berapa ya lupa, itu ada bidan yang berprestasi dengan inovasinya waktu itu timbangan odong-odong. Kemudian 2 tahun terakhir pernah juga petugas Kesling dengan inovasinya apa ya kemarin tuh lupa. Kemudian yang 2 tahun terakhir, tahun lalunya 2021 ya, kita ada 3 nakes teladan. Kebetulan inovasinya ada bidan yang bersinar bersama kader dan bidan untuk pelayanan ibu hamil kalau nggak salah itu. Kemudian ada tenaga apoteker waktu itu dengan programnya Aliza, apoteker peduli nafsa. Kemudian ada juga petugas gizi
dengan program inovasinya untuk program stunting. Tahun kemarin alhamdulillah ada 3 inovasi kita yang juga masuk. Yang dari dokter umum itu program lansia, memanfaatkan program lansia dengan inovasinya lupa namanya. Kemudian juga ada dokter gigi dengan program inovasinya yang khusus gigi dan program promosi kesehatan dengan Om Promkesnya. Rasanya lo kenal tuh. Meskipun ulun kosong kenal Bu. Oke Bu, selain dari kelebihan inovasi nih Bu, kelebihan layanan yang diberikan Puskesmas Sungai Bilu untuk masyarakat apa sih Bu? Selain kan salah satu kelebihan dari Puskesmas Sungai Bilu pertama tadi banyaknya inovasi yang sudah diberikan untuk masyarakat. Nah selain inovasi yang diberikan ke masyarakat sebenarnya apa lagi sih Bu? Dari segi pelayanan atau lainnya Bu? Berdasarkan survei kepuasan masyarakat tuh. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat kita alhamdulillah nilai kita A, sangat baik. Artinya menurut pandangan saya sebagai orang puskesmas, kita melayani sesuai moto tadi, mungkin dianggap memang pelayanan Puskesmas Sungai Bilu bagus, gitu, bagus ya. Oleh mereka. Mungkin terbukti dengan survei yang dilakukan. Itu salah satu bukti ya Bu, membuktikan bahwa Sungai Bilu mempunyai pelayanan yang grade A. Amin. Grade A atau sangat baik. Sangat baik. Itu menurut survei yang kita lakukan dengan masyarakat. Untuk mohon izin Bu, nih sedikit lebih detail lagi untuk peserta jumlah peserta JKN sendiri untuk di Sungai Bilu, apakah Ibu mengetahui? Berapa yang mau menerima layanan JKN atau mau menerima layanan di Sungai Bilu? Kalau terakhir tuh 6.000 apa 7.000? Total keseluruhannya. Iya. Total keseluruhan yang menerima pelayanan pelayanan dengan bantuan dengan BPJS. Untuk di Sungai Bilu saja iya. Dengan wilayah kerja yang cuma satu kelurahan ya? Iya, satu kelurahan Sungai Bilu. Penduduk 8.000 sekian. Iya. Untuk secara geografis Sungai Bilu di mana sih letaknya Bu? Kalau saya masih bingung nih letaknya di mana. Namanya Sungai Bilu, apakah di pinggir sungai kah? Wilayah kerjanya di mana? Sungai Bilu itu sebenarnya kalau dibilang strategis tidak terlalu strategis karena bersebelahan persis dengan Puskesmas 9 November wilayah Kelurahan Pangambangan. Jadi bukan terasnya sih, sebelah sedikit dari teras itu sudah Puskesmas Pangambangan, wilayah kerja Puskesmas Pangambangan 9 November. Makanya kita lebih dominan itu pasien luar wilayah sebenarnya yang berobat. Harusnya kita dulu Pak Lurah itu mau pindah ke tengah-tengah wilayah Kelurahan Sungai Bilu, tapi sampai hari ini kita belum dapat tanah yang bisa kita bangun. Iya. Akhirnya letaknya tetap di sana di ujung. Dari peta tuh di ujung. Meskipun namanya Sungai Bilu tapi bukan di pinggir sungai ya Bu. Bukan di pinggir sungai. Memang ada wilayah kerja kita yang dari RT 1 sampai RT 7 itu di pinggir sungai. Iya. RT 1 sampai RT 7 ya itu di pinggir sungai khusus ya. Iya. Berarti dan itu dibelah oleh kelurahan jalannya kelurahan. Bukan, oleh Puskesmas 9 November. Makanya tadi kita di ujung, kemudian kita biasanya kalau mau posyandu atau kegiatan yang menuju RT 1 sampai RT 9 yang di pinggir sungai, otomatis harus kita numpang lewat di wilayah Puskesmas 9 November. Berarti wilkernya di pinggir, ada yang di pinggir sungai ya? Iya, ada yang di pinggir sungai. Oke. Di Sungai Bilu Kampung Hijau kalau tidak salah sebetulnya. Iya betul, Kampung Hijau. Terkenal dengan Kampung Hijau ya kalau Sungai Bilu. Berarti wilayah kerja Puskesmas Sungai Bilu sendiri adalah salah satu objek wisata ya. Objek wisata yang ada di Kota Banjarmasin. Oke, baik Bu. Jadi terkait dengan inovasi yang Ibu sampaikan tadi kan lumayan banyak nih Bu inovasinya. Ulun tertarik Bu dari salah satu inovasi yang pengen jelaskan tadi terkait dengan lansia Bu. Mungkin bisa dijabarkan lebih detail Bu sebenarnya. Kenapa sih sampai ada nih inovasi terkait dengan lansia itu sendiri di Kelurahan Sungai Bilu? Otomatis kan kalau misalkan ada inovasi terkait lansia, artinya lansia di Sungai Bilu lumayan banyak kan? Nah, mungkin bisa lebih detail Bu untuk menjelaskan. Jadi itu kemarin kan kita zaman COVID ya, waktu itu COVID, jadi kunjungan pasien itu khususnya lansia sedikit.
dokter beride gimana caranya nih meningkatkan kunjungan lansia. Akhirnya lansia-lansia itu menggunakan web, bukan web sih, ada linknya. Jadi si dokter kami, dokter Nawis namanya, dokter Nawis itu menjalin kerjasama dengan semua lansia, ada grupnya, kemudian ada linknya. Jadi hubungan mereka walaupun lewat WA group, jadi masih bisa koordinasi. Artinya bisa dipantau nih lansia-lansia yang ada punya penyakit apa, bisa dikoordinasi. Kemudian dari link itu dokter punya database. Database lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sungai Bilu. Jadi koordinasi, kemudian pengobatan, apa yang harus mereka lakukan. Dan sekarang inovasi mereka bertambah dengan kegiatan senam lansia di Hari Posyandu Lansia. Di tahun ini ya? Ya, di tahun ini dikembangkan lagi dengan senam lansia karena itu berdasarkan usulan dari survei Mawas Diri tahun 2022 pastinya. Ya, 22 di mana mereka masyarakat itu ingin ada gerakan senam bagi lansia-lansia yang ada di Kelurahan Sungai Bilu, khususnya sekitar wilayah Posyandu. Makanya tahun ini oleh petugas Promkes, petugas Kesjaor dan dokter itu mereka bersama-sama melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia plus senam lansia. Posyandu Lansia plus sebetulnya jadinya. Jadi plus Posyandu. Oke, itu terkait dengan terkait dengan inovasi lansia ya. Iya. Artinya tadi kan mungkin sedikit perlu jabarkan lagi bahwa adanya masalah terkait dengan kunjungan lansia pada pandemi COVID-19, COVID-19, kemudian dibuatlah suatu inovasi agar kunjungan tersebut bisa meningkat, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Iya, walaupun tidak datang ke puskesmas, tapi mereka kontak. Wah, kontak dengan petugas, ya dokter Nawis tadi. Iya. Oke, itu terkait dengan inovasi saudara. Saudara. Saya juga pernah dengar soalnya Bu terkait dengan inovasi. Ya, Sungai Bilu Saudara, dan alhamdulillah itu masuk sampai tingkat provinsi. Iya. Bu, itu terkait dengan inovasi yang sudah Pian jabarkan ya Bu. Ini ada sedikit Bu, Ulun pernah mendengar nih Bu berita-berita terkait dengan pelayanan puskesmas Bu. Mungkin agak sedikit negatif ya Bu, katanya pelayanan puskesmas agak lambat, kemudian pelayanannya kurang baik, kurang ramah. Apakah itu sama Bu terjadi dengan puskesmas yang Ibu sekarang ada? Dibilangin ada juga bisa, dibilangin tidak juga bisa. Karena pada prinsipnya pelayan tetap salah. Jadi misalnya nih dibilang lambat itu kalau misalnya mereka datang kemudian tidak lengkap fasilitas persyaratan yang dibawa, karena kan persyaratan berobat itu bagi pasien yang baru itu harus bawa KTP biar kita tahu nih pasiennya punya BPJS apa tidak. Yang jadi kendala biasanya pasien itu tidak membawa persyaratan itu tadi, jadi tidak membawa KTP. Kalau dulu kan zamannya masih fotokopi boleh, kalau sekarang kan kita tidak boleh lagi menggunakan. Jadi atau mereka sudah pasien lama datang bawa diri aja tanpa bawa nomor buku, otomatis kita agak lama mencarikan buku mereka lagi, rekam medis mereka lagi. Tapi sekarang petugas rekam medis berupaya untuk bikin database mereka, sehingga mengupayakan kalau di Puskesmas Sungai Bilu sih, sehingga mengupayakan antrian tadi agak panjang antrian karena harus mencari satu orang. Jadi sekarang dengan program Excel udah di database, tinggal sebut nama atau tanggal lahir, kita coba bisa keluar jadi tidak mempercepat antrian pelayanan. Kalau misalnya petugas tadi satu lagi itu yang dibilang lambat, mungkin kurang ramah. Iya, kalau kurang ramah, iya itu tadi biasanya karena antriannya panjang. Jadi misalnya kita dianggap, tapi alhamdulillah kalau di Sungai Bilu sih kalau ada permasalahan itu kita cepat rembukan di Lokakarya Mini bulanan. Biasanya kita cari solusi sama-sama. Masalahnya kayak tadi, misalnya pasien ada keluhan nih gini. Jadi kita sama-sama cari solusi, yaitu tadi. Jadi dengan petugas pendaftaran bikin
bikin database menggunakan ya. Excel. Itu salah satu upaya yang dilaksanakan. Iya. Artinya puskesmas kalau misalkan ada suatu masalah tidak tinggal diam ya Bu. Iya betul, kita carikan. Kalau bisa kita tangani di dalam, kita tangani. Kalau tidak bisa, biasanya kita berbuka surat, bersurat ke dinas kesehatan. Artinya di sini puskesmas juga mempunyai tempat aspirasi ya untuk pasien datang. Iya. Karena kita ada kotak saran kan, jadi diharapkan dan kita dikowar-kowar biasanya tuh, Bapak Ibu hari ini kita pelayanan, aturannya begini-begini, persyaratan dan sebagainya berobat. Apabila Bapak Ibu merasa ada yang perlu kami perbaiki, silakan masukkan di kotak saran. Iya. Yang sudah tersedia ya. Yang sudah tersedia. Mungkin kalau misalnya ini pokoknya begitu ada kotak saran, biasanya kita buka. Begitu ada kotak ditemukan oleh petugasnya, kita buka sama-sama. Nanti kita bahas sama-sama oleh tim oleh petugas, oleh petugas dulu. Nanti kita bawa di logmin bulanan kalau tidak terselesaikan. Iya. Oke. Jadi tindakan dan upaya yang dilaksanakan puskesmas sendiri ialah salah satunya dengan langsung menjawab ya Bu, apabila ada keluhan dari masyarakat. Iya, nah, terkait dengan yang Ulun sampaikan tadi, kira-kira untuk puskesmas Sungai Wilu sendiri terasa terganggu gak dengan dokter atau dengan berita seperti itu? Mungkin tidak sih. Mungkin ya. Tidak, insya Allah, karena itu berarti masukan buat kita untuk berkinerja lebih bagus. Buat mereka juga dan buat kita juga. Jadi kita tahu nih rasa baik aja nih pelayanan, padahal mereka ada keluhan gitu. Berarti lebih kita berterima kasih. Iya. Sesuai dengan moto Puskesmas Sungai Wilu, melayani dengan hati. Iya, betul. Oke Bu, terima kasih Bu.